Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, rencana aksi perubahan, optimalisasi tata kelola kehumasan berbasis media sosial pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang disusun oleh Ivan Alfian, Sarjana Manajemen, Jabatan Penata Layanan Operasional, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Latar belakang pelaksanaan orientasi P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk menanamkan portfolio berakhlak untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan tahun 2020 dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kabupaten Cirebon sebagai pintu gerbang jalur Pantura dengan mobilitas logistik yang dinamis. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menghadapi tingginya tuntutan masyarakat akan informasi cepat, solusi yang instan. Namun, saat ini terjadi kesenjangan informasi karena media sosial resmi Dinas Perhubungan seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan YouTube belum optimal sebagai sarana komunikasi dua arah. Akibatnya, keluhan publik seringkali viral sebelum mendapat tanggapan resmi dari instansi. Oleh karena itu, sebuah rencana aksi perubahan yang berdampak dan mendesak mutlak diterapkan melalui judul optimalisasi tata kelola kehumasan berbasis media sosial pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Inovasi ini sebagai tata kelola digital dirancang khusus untuk memangkas sekat birokrasi, mempercepat revolusi pengaduan warga, sekaligus membangun ekosistem informasi publik yang transparan dan real time. Maksud dan tujuan pelaksanaan rencana aksi perubahan ini adalah sebagai panduan taktis kerangka kerja bagi penata layanan operasional dalam mentransformasi instrumen komunikasi publik instansi. Melalui optimalisasi ini, media sosial resmi Disub tidak hanya berfungsi sebagai papan pengumuman arah, melainkan ditransformasikan menjadi pusat layanan informasi kelalu lintasan yang interaktif, responsif, transparan, dan edukatif untuk menjunjung tata kelola pemerintahan yang modern. Dengan tujuan rencana aksi perubahan ini dirancang sebagai pedoman kerja yang konkret untuk membangun platform komunikasi publik yang interaktif, informatif, dan akuntabel. Implementasi ini dibagi ke dalam 3 tahapan strategis. Yang pertama, jangka pendek, yaitu legalitas regulasi, standarisasi prosedur, dan konsolidasi awal platform digital internal. Yang kedua, jangka menengah, akselerasi informasi, peningkatan kompetensi tim, dan optimalisasi respon pengaduan. Yang ketiga, jangka panjang, sinergitas lintas sektoral, skala makro, dan modernisasi layanan kehumasan berbasis teknologi. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon yang aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon terwujudnya pelayanan perhubungan yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. 1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan fasilitas perhubungan yang humanis, memadai, dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon. 2. Mewujudkan pelayanan perhubungan menuju keselamatan lalu lintas. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Yang pertama, Seksi Lalu Lintas, kedua, Seksi Angkutan. Bidang Prasarana. Yang pertama, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana. Dua, Seksi Perawatan Prasarana. Yang ketiga, Bidang Keselamatan. Satu, Seksi Keselamatan. Dua, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan. Ada Teknik UPTD dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Rencana Aksi Perubahan P3K Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Jangka pendek dan jangka menengah. Pertama, jangka pendek 1 bulan. Nomor 1, kegiatan strategi inovasi, konsultasi dan koordinasi dengan atasan atau mentor mengenai rancangan awal penataan kehumasan digital. Tujuan kinerja, target SMART, menyamakan persepsi, mendapatkan dukungan mentor, dan menatakan langkah awal penataan media sosial secara legal. Indikator keberhasilan, presentasi dan bukti fisik. 1, 100% terlaksana. 2, tersedianya 1 dokumen notulen atau berita acara catatan mentor. Waktu perolehan minggu ke-1 bulan Juli 2026. Yang kedua, audit inventarisasi akun media sosial dinas serta menyusun draft awal SOP kehumasan digital. Tujuan kinerja, target SMART, mengamankan seluruh aset digital dinas dan merancang draft baku tata kelola penyebar informasi ke lalu lintasan. Indikator keberhasilan, presentasi dan bukti fisik. 100% rampung. 2, tersusunnya 1 berkas fisik draft SOP kehumasan. 2, adanya tangkapan layar screenshot inventarisasi akun aktif. 4, 1 berkas dokumen hasil audit aset digital. Yang ketiga, finalisasi draft SOP bersama mentor dan pengajuan pengesahan regulasi kepada Kepala Dinas Perhubungan. Tujuan kinerja atau target SMART, memperoleh legalitas hukum formal agar SOP kehumasan digital bersifat mengikat bagi seluruh jajaran pegawai di instansi. Indikator keberhasilan. 1, 100% legal. 2, terbitnya 1 dokumen SK surat keputusan atau nota dinas pengesahan SOP oleh Kepala Dinas Perhubungan. Waktu perolehan minggu ketiga Juli 2026. 4, aktivasi saluran akses publik melalui integrasi tautan linker dan cetakan QR kode resmi aduan. Tujuan kinerja, target SMART, mengakses alur birokrasi agar masyarakat dapat mengakses seluruh kanal aduan dan informasi dinas dalam 1 pintu. Indikator keberhasilan, presentasi bukti fisik. 1, 100% aktif dan siap pakai. 2, tautan linker terintegrasi secara online. 3, lembar cetak fisik QR kode resmi media sosial. Waktu perolehan minggu keempat bulan Juli 2026. Yang kelima, evaluasi secara berkala efektivitas saluran baru menyusun laporan akhir rencana aksi jangka pendek. Tujuan kinerja, target SMART, mengukur respon awal digital, merapikan data, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja bulan pertama kepada penguji. Indikator keberhasilan, prestasi, bukti fisik. Yang pertama, 100% selesai. 2, tersusunnya 1 berkas hard copy laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Waktu perolehan minggu kelima bulan Juli tahun 2026. Rencana aksi jangka menengah 2 sampai dengan 6 bulan. Strategi kegiatan inovasi. Yang pertama, sosialisasi dan pembagian tugas mengelola akun media sosial lintas bidang. Tujuan kinerja, target SMART, memastikan seluruh perwakilan bidang memahami SOP kehumasan digital yang aktif. Indikator keberhasilan, presentasi bukti fisik. 100% terlaksana. Tersedianya 1 dokumen notulen atau berita acara sosialisasi. Waktu perolehan bulan Agustus bulan kedua, uji coba penerapan alur penanganan aduan masyarakat maksimal 1 kali 24 jam berdasarkan SOP baru. Tujuan kinerja atau target SMART, menguji kecepatan respon internal bidang dalam pengklarifikasian aduan masyarakat
yang masuk via media sosial. Indikator keberhasilan presentasi dan bukti fisik 100% terpublikasi. 2. Adanya materi publikasi digital di media sosial. 3. Data statistik jangkauan akun meningkat. Waktu perolehan bulan keempat Oktober 2026. 4. Pendampingan teknis berkala mengenai pembuatan konten kreatif bagi perwakilan bidang yang mengelola. Meningkatkan keterampilan aparatur internal dalam mengemas informasi ketelurusan lebih menarik dan mudah dipahami oleh publik. Indikator keberhasilan 100% terbimbing. 2. Tersedianya satu dokumen laporan ringkas hasil pendampingan konten. Waktu perolehan bulan November tahun 2026. 5. Evaluasi menyeluruh jangka menengah dan menyusun laporan progres capaian kinerja awal di semester awal. Tujuan kinerja target SMART menganalisis hambatan, mengukur tingkat kepuasan publik lewat integrasi digital serta melaporkan hasilnya kepada kepala dinas. Indikator keberhasilan presentasi dan bukti fisik. 1. Rampungnya tersusun satu dokumen laporan evaluasi progres jangka menengah. 3. Adanya hasil statistik perbandingan data sebelum dan sesudah inovasi. Waktu perolehan bulan ke-6 Desember tahun 2026. Rencana aksi perubahan P3K Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka panjang 5 tahun. 1. Nama kegiatan atau strategi inovasi. Standarisasi tata kelola informasi, melakukan audit platform media sosial dan komunikasi digital, serta menyusun lembar kerja SOP humas terintegrasi. Tujuan kinerja atau SMART target SMART. Membangun cetak biru blueprint dan legalitas tata kelola penyebar informasi publik agar seragam, resmi, dan akuntabel. Indikator keberhasilan presentasi bukti fisik. 1. Tersusunnya satu dokumen SOP kehumasan digital yang disahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Target pencapaian 95%. 2. 100% sinkronisasi pengelolaan administrasi pada 5 akun platform media sosial di sub. Yang pertama Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Target tercapai 90%. Waktu perolehan tahun pertama 2025 sampai dengan tahun 2026. Yang kedua, akselerasi diseminasi aturan dan kebijakan perhubungan. Produksi konten edukatif berbasis rencana strategis Arenstra melalui saluran media digital. Memangkas kesenjangan informasi gap dan memberikan edukasi kepatuhan hukum kelalu lintasan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Indikator keberhasilan presentasi dan bukti fisik. 1. Konsistensi publikasi terjadwal. Minimal 3-4 konten edukasi per minggu. Target kepatuhan kalender konten 95%. 2. Kenaikan indeks tingkat keterlibatan publik secara organik pada akun resmi. Minimal 20% hingga 30%. Target tercapai 100%. Waktu perolehan tahun kedua sampai dengan 2026-2027. 3. Optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik digital. Pengaktifan kanal aduan terintegrasi ber-SOP respon cepat. Target kinerja target SMART. Mempercepat rantai birokrasi penyampaian keluhan fasilitas perhubungan dari warga ke bidang teknis terkait. Indikator keberhasilan. 1. Waktu respon awal terhadap masyarakat maksimal 1 kali 24 jam. Target tercapai 95% ketepatan waktu. 2. Tersedianya laporan rekapitulasi dan evaluasi teknis aduan publik bulanan untuk bahan rapat pimpinan. Target tercapai 95% berkas lengkap tiap bulan. Waktu perolehan tahun ketiga 2027 sampai dengan tahun 2028. Yang keempat, sinergitas dan kolaborasi komunikasi publik lintas sektoral, manajemen krisis komunikasi dan siaran langsung, kondisi lalu lintas terpadu, seperti mudik lebaran dan Nataru. Target kinerja atau target SMART, memperluas jangkauan informasi publik berskala makro guna menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi publik. Indikator keberhasilan presentasi dan bukti fisik.
1. Terlaksananya minimal 2 program kolaboratif konten kreatif per tahun dengan Diskominfo atau Polresta Cirebon. Target tercapai 90% terlaksana. 2. Terlaksananya live streaming info jalur alternatif dengan pertumbuhan permisa aktif yang terukur. Target tercapai 90% terlaksana. Waktu perolehan tahun keempat, tahun 2028 sampai dengan tahun 2009. 5. Modernisasi layanan informasi publik berbasis kecerdasan buatan. Implementasi chatbot otomatis dan audit kinerja Humas 5 tahun. Target kinerja atau target SMART, mewujudkan sistem pengelolaan informasi publik yang mandiri, efektif, minimal kesalahan, serta beroperasi penuh tanpa henti. Indikator keberhasilan, presentasi dan bukti fisik. 1. Terintegrasinya satu sistem smart chatbot otomatis untuk menjawab informasi dasar pelayanan di sub secara instan, target pencapaian 90%. Tersusunnya dokumen laporan komprehensif audit kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi kepuasan di sub selama 5 tahun kontrak. Tahun rampung 95%. Waktu perolehan 5 tahun, tahun 2029 sampai dengan tahun 2030. Strategi implementasi, tahapan jangka pendek. Strategi implementasi di lapangan. 1. Diskusi tatap muka dengan mentor. 2. Melakukan audit mandiri pada 5 dashboard platform media sosial resmi. 3. Menyusun konsep draft SOP tata kelola informasi. Distribusi kewenangan atau peran kolaboratif. 1. Menata layanan operasional, menyusun draft teknis dan mengumpulkan data analisis awal. 2. Mentor atau Buka Subag umum memeriksa kesesuaian draft regulasi internal di sub. 3. Kepala dinas memberikan legalitas tanda tangan pada dokumen SOP. 2. Jangka menengah, bulan kedua sampai dengan bulan ke-6. Mengadakan rapat sosialisasi SOP bersama perwakilan bidang. Yang kedua, mulai uji coba respon cepat. Aduan maksimal 1 kali 24 jam. 3. Mendistribusikan cetakan QR kode aduan di area publik. Distribusi kewenangan dan peran kolaboratif. Penata layanan operasional menjadi fasilitas teknis. Membuat tautan linker dan mencatat kecepatan respon bulanan. Yang kedua, sekretaris dinas mengkoordinasikan kepada kepala bidang teknis, lalu lintas, akuntan dan keselamatan agar cepat tanggap menyuplai data klarifikasi. Yang ketiga, jangka panjang, tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Strategi implementasi di lapangan. 1. Memproduksi konten edukatif, kreatif, terjadwal berbasis Rentra. 2. Membangun kolaborasi konten berkala bersama Kominfo dan Polresta Cirebon. Yang ketiga, menerapkan teknologi smart chatbot berbasis AI. Distribusi kewenangan dan peran kolaboratif. Penata layanan operasional, mengelola kalender konten, mengeksekusi live streaming, dan mengkonfigurasi data dash. Obrolan otomatis chatbot. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor bersama Kominfo dan Polresta, menyediakan interkoneksi data informasi secara makro. Analisis hambatan dan mitigasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko pelaksanaan. Yang pertama, lambatnya koordinasi lintas bidang. Perwakilan bidang lama memberikan data klarifikasi aduan masyarakat. Dampak terhadap kinerja. Target respons awan aduan masyarakat 1 kali 24 jam berpotensi gagal termenuhi. Strategi mitigasi atau solusi antisipasi. Masukkan poin kewajiban respon lalu lintas dalam SOP dokumen yang disahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon agar mengikat secara hukum. Yang kedua, beban kerja ganda. Tugas rutin administrasi kantor menyita waktu pengelolaan media sosial. Dampak terhadap kinerja. Jadwal publikasi konten, edukasi tidak konsisten atau terganggu. Strategi mitigasi atau solusi antisipasi. Menggunakan sistem scheduling pos penjadwalan otomatis.
sehingga konten untuk minggu pertama bisa disiapkan dalam 1 hari kerja khusus. Yang ketiga, aduan masuk pada hari libur atau di luar jam kerja. Masyarakat mengirim pengaduan atau keluhan fasilitas berhubungan pada hari Minggu atau hari Sabtu atau hari libur nasional. Dampak terhadap kinerja. Komitmen waktu respon maksimal 1 kali 24 jam berpotensi tidak tercapai akibat kantor tutup. Strategi mitigasi solusi antisipasi. Yang pertama, mengaktifkan fitur auto respon atau pesan balasan otomatis di luar jam kerja. Yang kedua, menerapkan sistem piket admin digital jarak jauh WFA secara bergantian di akhir pekan. 3. Mengintegrasikan teknologi smart chatbot AI dalam jangka panjang untuk layanan mandiri 24 jam kali 7. Yang keempat, kendala teknis digital, gangguan server, perubahan algoritma atau resiko peretasan akun. Dampak terhadap kinerja, pelayanan informasi dan aduan publik digital terhenti sementara downtime. Strategi mitigasi atau solusi antisipasi. Batasi akses password hanya penata layanan operasional dan kasubag umum untuk mengaktifkan fitur 2 langkah dan rutin backup data. Yang kelima, kesalahan informasi, typo atau salah data. Adanya keliruan data teknis yang terlanjur diunggah ke publik. Dampak terhadap kinerja, menurunkan kredibilitas instansi dan memicu sentimen masyarakat. Strategi mitigasi solusi antisipasi. Terapkan sistem double check konten strategis dan jadwal aduan sensitif wajib mendapatkan persetujuan approval dari mentor atau sekretaris dinas sebelum diunggah. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut. 1. Internalisasi fondasi birokrasi dan regulasi. Kegiatan orientasi merupakan tahapan krisual yang berhasil menanamkan pemahaman dalam mengenai struktur organisasi, tata kerja, hak dan kewajiban, serta kode etik aparatur. Hal ini menjadi kompas bagi ASN P3K untuk bergerak selaras dengan regulasi yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Penguatan sektor perhubungan. Melalui pembekalan konferensi, ASN P3K pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon siap melaksanakan untuk menjadi garda terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang transportasi, pengelolaan lalu lintas, dan penyediaan prasarana jalan yang aman, tertib, lancar demi kenyamanan mobilitas masyarakat Kabupaten Cirebon. 3. Penyelarasan visi dan misi daerah. Orientasi ini berhasil menyatukan arah pandang seluruh peserta untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Setiap aparatur ini memiliki kesadaran penuh bahwa pada pencapaian target makro pembangunan dan daerah. Yang keempat, implementasi nilai inti ASN berakhlak. Masa orientasi ini bukan sekedar proses mentransfer keilmuan, melainkan sebuah momentum transformasi budaya kerja. Nilai-nilai core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aktif, adaptif, dan kolaboratif telah ditetapkan sebagai standar perilaku utama yang wajib diimplementasikan dalam rutinitas pelayanan di sektor perhubungan. Dampak inovasi dari rencana aksi perubahan ini, optimalisasi tata kelola kehumasan berbasis media sosial pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon memberikan dampak yang manfaat signifikan bagi berbagai pihak. Yang pertama, untuk reformasi birokrasi Dinas Perhubungan. Yang kedua, untuk karyawan atau anggota internal. Yang ketiga, untuk masyarakat pengguna layanan. Komitmen. Saya sebagai aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K dalam jabatan penata layanan operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, saya Ivan Alfian, Sarjana Manajemen, menyatakan komitmen penuh untuk menginternasionalisasikan dan mengimplementasikan secara nyata nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam mengeksekusi seluruh tahapan rencana aksi perubahan tata kelola kehumasan digital ini.
demi mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, religius, dan aman. Demikian paparan materi presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.